Depok bukan sekedar kota penyangga ibu kota. Di balik pesatnya pembangunan dan lalu lintas yang padat, tersimpan jejak kebudayaan Betawi yang terus hidup dan dijaga hingga kini. Dari alunan tanjidor, gerak lincah tari topeng, hingga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Budaya Betawi menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Depok. Inilah wajah lokal yang menyatu dengan kehidupan modern, kebudayaan Betawi yang tetap bertahan di tengah perubahan zaman, Sanggar Kinang Putra. Boleh dibilang Sanggar Topeng Cisalak atau Sanggar Kinang Putra yang kebetulan adalah nama Kinang Putra, nama nenek saya bersama suaminya, kakek saya, Bapak Jiun Bindora asal Cinagara Kaum, yang kebetulan mereka adalah seorang pendiri topeng Cisalak, topeng Betawi. Setelah mereka nikah di Jakarta, kebetulan waktu berjalan mereka mendirikan topeng Cisalak ini sejak 1918. Tahun 30-an atau 40-an mereka mempunyai putra-putri Pak Jiun dan Ibu Kinang, diantaranya anaknya ada Bapak Kisam Jiun, ada Bapak Dali Jiun, ada Bokir Jiun, ada Naih Jiun, dan juga ada ibu saya Lipah binti Jiun. Nah, pada saat mereka udah beranjak dewasa, bisa dibilang sebagai handalan, boleh dibilang itu yang akan menggantikan kepemimpinan di antara Pak Jiun itu sendiri. Akhirnya mereka lah 4 bersaudara untuk meneruskan Sanggar Kinang Putra. Kenapa dinamain Sanggar Kinang Putra? Yang kebetulan Pak Jiun meninggal tahun 60-an. Akhirnya diterusin sama putra-putrinya, jadi yang lebih banyak putranya, jadi dinamakan Kinang Putra. Terus berjalan dengan waktu dengan kepemimpinan Bapak Dali Jiun, karena Pak Dali Jiun sebagai pimpinan untuk yang boleh dibilang yang akan bisa meneruskan ini siapa? Akhirnya saya disetujui dengan saudara-saudara saya semuanya untuk menggantikan kepemimpinan yang kedua dari Pak Dali Jiun, itu sekitar tahun 84-85. Pada seterusnya berjalan dengan waktu saya sebagai kepemimpinan, jadi dari mulai tahun 80-an sampai saat sekarang saya sudah menjalankan kepemimpinan, meneruskan ahli waris dari kakek nenek saya adalah nama Sanggar Topeng Kinang Putra. Ya, karena saya kebetulan berkesenian dari tahun 74, diajak-ajak sama Kong Dai, memang saya dididik untuk berkesenian dari kampung ke kampung, dari panggung ke panggung. Suka duka saya berkesenian selama tahun 74. Jadi karena ini kewajiban saya sebagai generasi ketiga cucunya dari Ibu Kinang dan Bapak Jiun, jadi kerasan untuk saya semangat, untuk saya meneruskan. Karena apa? Boleh dikatakan bahwa saya ini hidupnya gedenya itu hasil dari berkesenian. Katakanlah saya memang ini dibesarkan sama encang saya, sama uas saya untuk berkesenian. Saya mempunyai kewajiban untuk meneruskan ahli waris yang dari kakek nenek. Boleh dibilang kata orang Betawi ya, menjadi salah satu kehidupan saya di berkesenian.
menurut saya penting karena tuh kalau misalnya nggak ada pelatihnya itu bakal susah ngegerakin gerakannya, detail geraknya nggak bakal dapet. Terus habis itu juga kalau misalnya ada penciptanya atau turunan dari penciptanya itu nonton dan dia bakal nggak terima ya, bakal ini mempersalahkan kalau itu tuh salah, jadi bisa jadi dirombak semuanya gerakannya. Perjalanan Sanggar Kinang Putra untuk mempertahankan warisan budaya Betawi bukanlah hal yang mudah. Di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman, menjaga warisan budaya Betawi menjadi tantangan tersendiri. Tantangannya memang di zaman sekarang yang boleh dibilang ya pengaruh dari kesenian dari luar negeri, di zaman kecanggihan sekarang, digital, dan lain-lain, kecanggihan mereka ini tantangan berat semua. Bukan saya aja seorang seniman, bagaimana anak muda sekarang itu suka dengan seni tradisi. Tantangan terbesarnya tuh adalah mengajar anak kecil. Anak kecil kan sangat susah diatur ya, jadi tuh kadang kita ngasih detail geraknya, harus ngasih gimana posisinya, itu cukup susah. Iya, abis itu dia juga penuh banget energi, ngobrol mulu, maunya main mulu. Kita ceritain sejarah-sejarahnya, terus habis gitu kita kasih tahu gimana awal mula tarian ini tercipta, terus juga kita ngasih tahu cerita dari tarian itu tuh apa. Saya mempunyai bukan trik sih sebetulnya. Saya selalu ke anak-anak itu penggarapan tari misalnya boleh dibilang agak modern sedikit, tapi dengan plesetan tradisi. Mereka benar-benar supaya tertarik, jangan monoton, jangan itu mulu. Kita harus kreativitas bagaimana caranya anak sekarang itu suka, cinta dengan budayanya kita sendiri. Dan saya selalu ke anak didik saya evaluasi setiap ada penampilan, setiap ada latihan, memberi wejangan, memberi pituan, memberi pengalaman saya berkesenian bukan hanya di Jakarta aja. Saya udah beberapa ke luar negeri, ada beberapa saya misi ke mancanegara. Bahkan orang luar negeri itu mau belajar sampai bisa dengan kebudayaan orang Indonesia yang kaya budaya. Kita ini orang Indonesia yang kaya budaya, setidaknya nggak mau belajar, setidaknya itu menghargai dengan kebudayaan orang Indonesia yang kita orang Timur, kita kaya budaya. Nah itu jangan kebalikan. Nah saya selalu seperti itu. Saya bukan hanya ngago, sombong, tapi pengalaman yang berharga buat saya, diberi kesempatan untuk berangkat. Nah itu mereka harus ada motivasi untuk acuan mereka berkesenian. Sebetulnya seperti itu sih. Jadi tantangan saya supaya anak itu semangat untuk berkesenian, jangan malu sama tarian tradisi itu. Karena kekayaan budaya Indonesia menjadi salah satu jati diri bangsa di mancanegara. Harapan saya itu kita keberkahan kekayaan kita bukan main di Indonesia. Tentunya agenda rutin yang ada pelatihan di Sanggar Kinang Putra itu setiap hari Rabu sore dan hari Minggu pagi. Nah sebelumnya kemarin ini banyak kegiatan di Perkampungan Budaya Betawi Dangalam Gembiar Setu Babakan, dan juga ada di Bundaran HI itu Car Free Day, dan juga ada di Monas itu dilibatkan sebagai dinas kebudayaan dari Kinang Putra, itu karnaval. Dan karena saya selalu mempunyai kreativitas, mempunyai garapan-garapan baru, tari maupun musik yang kebetulan kita selalu mengikuti kegiatan. Bahkan
Kalau kita nggak kreativitas untuk berkarya, kita harus berkarya dan dituntut sama Dinas Kebudayaan Depok maupun Jakarta, kita harus kreatif, harus berkarya dan ikut selalu kurasi, selalu kita ikuti di zamannya era sekarang. Bukan sekedar pertunjukan, tapi bentuk penghormatan pada leluhur dan bukti bahwa seni tradisi Betawi masih punya tempat untuk tumbuh. Sanggar Kinang Putra dari panggung sederhana, suara rebabnya tetap bercerita tentang cinta, warisan, dan keteguhan menjaga budaya. Awalnya saya memang suka seni ya, saya sering tuh nonton acara tari, suka kayak di Taman Mini atau di Setu Babakan. Awalnya saya ajak nonton gitu ya, terus dia suka ngikutin gitu ya. Nah dari situ kayaknya dia suka tari nih. Terus saya coba cari-cari sanggar, kebetulan maksudnya dekat-dekat rumah. Nah saya tahu ada sanggar Kinang Putra dari teman sekolah anak saya. Nah dari situ saya masukin anak saya ke Sanggar Kinang Putra. Kalau menurut saya sih pelatihnya udah sangat bagus ya, apalagi Babeh tuh yang ngajarin, Babeh Andi. Bagus sekali, dia kan tegas kalau ke anak-anak, jadi anak-anak tuh jadi cepet bisa gitu ya. Kania juga bagus ngajarnya, buktinya anak saya sudah banyak menguasai tari Betawi gitu. Harapan saya semoga anak saya mencintai tari budaya Betawi, apalagi kita juga asalnya dari Jakarta nih ya, orang Betawi juga. Jadi mudah-mudahan dia suka dan menyukai ya, dan terus berkembang, maksudnya jiwa seninya tuh tetap ada gitu lah. Harapannya semoga Sanggar Kinang Putra sukses selalu. Habis itu Babe juga sebagai pimpinan sanggar juga saya selalu agar bisa terus menjunjung topeng Kinang Putra ke internasional. Harapan Sanggar Kinang Putra selalu eksis, selalu berkibar, selalu dikenal, dan bibit-bibit baru tetap berjalan. Nah, pengkaderan itu kita selalu supaya mereka penerusnya, termasuk anak dan cucu saya bisa meneruskan, udah generasi keempat. Sebetulnya itu sih harapan saya. Pokoknya Kinang Putra kedepaninnya, karena lahirnya tarian topeng Betawi atau tarian Betawi, setidaknya harus tahu di Jakarta, di Indonesia itu siapa pendirinya, siapa penciptanya tarian-tarian Betawi. Di antaranya ada tari topeng tunggal, ada tari topeng gegot, ada tari njot-njotan, dan sebagainya. Itu adalah seorang maestro, seorang pendiri, kakek nenek saya, Bapak Jiun dan Ibu Kinang. Di tengah perubahan zaman, Sanggar Topeng Kinang Putra masih berdiri dengan setia, dari generasi ke generasi. Seni ini terus dijaga bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagai warisan keluarga dan kebanggaan budaya Betawi. Melalui tangan para pelatih dan semangat para murid, topeng tetap menari, musik tetap berbunyi, dan nilai-nilai tradisi tetap hidup di hati masyarakat. Sanggar ini mengingatkan kita bahwa menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tapi tanggung jawab kita semua. Karena selama ada yang mau belajar, ada yang mau melanjutkan, maka topeng Kinang Putra akan terus bercerita tentang ketekunan, warisan, dan cinta terhadap tanah Betawi. Ikan tembang, ikan teri, sambal petek, pakai terasi, lestarikan budaya negeri. Kalau bukan kita, kita siapa lagi? Buah duku, buah pepaya, ambil senjata, tembak buaya. Jangan ngaku jadi anak Indonesia kalau kagak cinta seni budaya.